Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita dapat hadir di sini berkumpul pada siang hari ini mengikuti New Halal Class 2023 secara daring melalui platform Zoom Meeting. Tidak lupa salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan saya Pahlawan Bintang Nazwardi sebagai MC pada siang hari ini. Alhamdulillah saat ini kita telah mencapai pekan ke-15 yang mana materi yang akan disampaikan pada siang hari ini berjudul Jaminan dan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia, yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Budi Guntoro, SPT MSc IPO ASEAN Engineer. Beliau merupakan Dekan Fakultas Peternakan UGM dan Direktur LP POM MUI DIY. Supaya tidak mm, berlama-lama, kepada Profesor Dr. Insinyur Budi Guntoro, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Mas Pahlawan. Oke. Eh, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Eh, Bapak Ibu semua yang saya hormati, Alhamdulillah pada pertemuan yang kesekian kalinya Bapak Ibu masih banyak yang bertahan ya, terbukti lebih dari 70 peserta. Bapak Ibu sekalian masih aktif ya dalam mengikuti pertemuan dari pertemuan pertama sampai dengan sekarang pertemuan yang keberapa Mas Pahlawan? Ke-15, Pak. Ke-15. Ya. 15. Damai ini kalau 15, kalau di apa namanya dihitung semester itu sudah satu semester ya untuk perhitungan 14 kali tatap muka ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin apa yang saya sampaikan banyak yang overlap atau tumpang tindih dengan Bapak Ibu narasumber yang sudah menyampaikan pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, namun nanti secara spesifik saya akan memberikan sedikit tentang sebentar saya mau share screen dulu. Sudah terlihat ya Mas ya? Masih loading, Pak. Mungkin sebentar lagi. Sudah terlihat Mas? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa halal kelas ini diselenggarakan oleh Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Bagi yang mungkin baru bergabung pertama kali ya atau beberapa kali pertemuan, dan di Fakultas Peternakan UGM itu ada yang namanya unit Halal Center ya, yang merupakan unit yang apa namanya memiliki tugas untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan halal ya, terutama untuk produk-produk peternakan ya, baik itu daging maupun baik itu apa namanya proses-proses yang terkait dengan ternak maupun produk-produk olahannya ya. Dan itu sudah kita selenggarakan beberapa tahun sebelum pandemi juga kita sudah aktif untuk itu. Bapak Ibu sekalian, bahwa halal itu sendiri saat ini memang sudah di dunia ini sudah menjadi
gaya hidup ya, sudah menjadi gaya hidup. Jadi bukan lagi apa namanya eh, tema yang khusus yang harus apa eh, dimiliki oleh kaum muslim, tetapi juga ini menjadi perhatian dunia karena ini sudah menjadi gaya hidup terutama untuk gaya hidup makan ya. Kalau di Singapura itu beberapa bulan yang lalu kita mengadakan pertemuan tentang halal management itu di sana kita juga apa namanya tinggal di hotel yang di apa namanya yang sudah bersertifikasi halal. Jadi dosen apa namanya hotel itu sendiri sudah bersertifikasi halal dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang apa namanya Muslim friendly ya untuk bisa melaksanakan ibadah. Kemudian restonya juga apa bersertifikasi halal dan ini walaupun ini menjadi apa namanya berada di negara yang notabene bukan negara Muslim ya di Singapura. Di apalagi di Malaysia yang memang untuk jaminan halal ini lebih strict ya kalau saya lihat ya terkait dengan proses-proses penjaminan mutu terutama untuk industri-industri baik itu makanan, minuman, kosmetik maupun obat-obatan. Gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sejarah di apa, Indonesia ya tentunya sebelum saya masuk ke sejarah itu sendiri ya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa yang dinamakan apa itu makanan yang halal ya pengertian halal kan diperbolehkan ya. Jadi makanan halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan atau dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Yaitu apa? Yaitu segala sesuatu baik itu berupa itu tumbuh-tumbuhan ya kemudian buah-buahan yang kita makan ya, ataupun ternak atau binatang yang pada dasarnya adalah halal untuk dimakan. Kecuali ini ada kecualinya ya di garis bawahi apabila ada dalam Al-Qur'an atau hadis yang mengharamkannya. Nah, ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram ya ketika apa namanya dalam pemberian itu mengandung mudorot ya atau bahaya bagi kehidupan manusia atau bagi seseorang ya yang mungkin yang memiliki sesuatu yang apabila dia memakan akan membahayakan jiwanya ya. Kemudian halal itu pasti dikaitkan dengan yang namanya toyib ya. Jadi halal itu ada tiga macam ya. Yang pertama adalah halal itu bagaimana cara mendapatkannya ya. Kalau itu apa namanya zatnya oke lah itu halal, tapi cara mendapatkannya itu dengan cara mencuri atau apa namanya eh, berbuat curang atau hasil dari korupsi. Ya, ini adalah halal cara mendapatkannya. Ya. Jadi eh, bahwa apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan itu terbebas dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kemudian halal karena proses atau cara pengolahannya, ya seperti bagaimana ternaknya halal, ya toh, sapi, kambing, domba, ayam itu halal. Tapi proses-proses di dalam penyembelihan atau proses-proses dalam pengolahannya tercampur dengan zat-zat yang diharamkan itu menjadi haram. Kemudian juga halal karena zatnya itu sendiri ya kambing, domba, ayam ya atau nasi itu pada dasarnya zatnya itu adalah halal ya. Kemudian halal and toyib, halal dan toyib. Artinya toyib ini adalah baik bagi tubuh dan kesehatan ya. Jadi makanan yang membahayakan kesehatan ya misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil ya
makanan berlemak yang berlebihan dan lain-lain ini dikatakan tidak thayyib. Bahkan mungkin thayyib bagi seseorang itu tidak thayyib bagi orang lain ya. Misalnya saja orang yang tidak anti dengan pedas ya, cabai ya. Apabila makan cabai ya itu perut menjadi sakit perut, kemudian mengalami hal-hal yang mungkin yang patut dihindari ya. Tapi bagi seseorang pedas itu merupakan hal yang sangat lezat ya, tanpa cabai dengan ukuran level tertentu dia tidak merasakan kenikmatan. Nah, itu thayyib bagi seseorang, tidak thayyib bagi orang lain. Nah, sedangkan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal ya itu banyak sekali manfaatnya ya, ya selain itu terjaga kesehatannya ya, sehingga kalau kita makanan makan makanan yang memang menjadi apa yang sudah disyariatkan oleh agama ya, maka kita hidup sampai dengan batas yang ditetapkan oleh Allah. Misalnya kalau kita diberi umur 100 tahun misalnya ya, kalau kita hidupnya sembrono ya, makan makanan yang sembrono, apapun yang kita kerjakan itu secara sembrono, tentu usia kita tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian juga tentu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal yang dianjurkan. Kemudian juga tentunya rezeki yang diperolehnya membawa barokah ya, dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja membawa ketenangan hidup ya ketika kita makan makanan yang halal, mengenakan apa pakaian yang halal dan kegiatan sehari-hari ini tentu tercermin kepribadian yang jujur ya dalam hidupnya dan mungkin juga tercermin dalam sikap dan tingkah laku sehari-harinya ya. Dan tentu memiliki akhlakul karimah ya karena telah mentaati perintah Allah ya sekaligus terhindar dari eh, akhlak yang mazmumah atau tercela. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang halal, tentu kita ingat ya beberapa puluh tahun yang lalu ya. Ini temuan bahan non halal ini tentu dari teman-teman dari Brawijaya ada ya di sini ya. Ini diawali dari riset profesor, salah satu profesor di Pak Tri, siapa namanya saya lupa ya, yang meneliti ya bersama dengan mahasiswanya, ternyata telah ditemukan sekitar 34 jenis ya produk yang tercemar ya, yang kandungan babi itu ada di produk-produk makanan maupun minuman dan secara tidak sengaja terpublish di umum ya sehingga apa geger ya pada saat itu di tahun 1988. Maka dengan itu Majelis Ulama Indonesia ini mulai mendirikan yang namanya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik itu tahun 1989 ya. Kemudian proses terkait dengan uji dan lain sebagainya sampai dengan sertifikat itu didapatkan itu oleh LPPOM MUI ya di tahun sebelum tahun 2014. Kemudian ada muncullah undang-undang halal ya di nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal itu disahkan dan muncullah di tahun 2017 itu pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya yang tentunya di BPJBA inilah yang akan mengeluarkan sertifikasi halal. Jadi sudah tidak lagi oleh MUI. Jadi di LPPOM ini adalah berpunya tugas untuk sebagai badan pemeriksa ya terkait dengan produk halal. Ya.
Kemudian muncul beberapa peraturan-peraturan yang mendukung dalam pelaksanaannya, ya termasuk PP nomor 31 2019. Kemudian ada peraturan Menteri Agama, kemudian ada Undang-Undang Omnibus Law yang memasukkan beberapa konten dari undang-undang halal ini masuk ke dalam Omnibus Law, ya. Kemudian ada regulasi turunan, ya, termasuk peraturan Menteri Agama, kemudian keputusan Menteri Agama dan keputusan Kepala BPJPH, semuanya ini dalam rangka untuk melengkapi aturan-aturan tentang halal di Indonesia. Nah, sebelum eh, apa namanya Undang-Undang JPH ini dibentuk, tentu kewenangan ya sertifikasi semuanya itu oleh LPPOM MUI, ya, dan ini bersifat sukarela, voluntari, ya. Namun setelah adanya Undang-Undang JPH ini, ya, maka kewenangan ini beralih kepada BPJPH, ya, dan ini bersifat mandatori negara. Nah, banyak sekali regulasi yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan undang-undang sampai dengan peraturan-peraturan di bawahnya yang memperkuat, ya, tentang aturan-aturan jaminan atau proses atau produk halal yang ada di kita. Bapak Ibu sekalian, di pasal 4 Undang-Undang Nomor 33, ya, 2014 ini eh, mengatakan bahwa produk yang masuk, ya, kemudian beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia ini wajib bersertifikat halal, dan tentunya usaha-usaha pemerintah dalam rangka untuk melaksanakan deklarasi ini tentu banyak sekali upaya-upaya, ya, ya, seperti memberikan apa namanya bantuan-bantuan atau proses-proses sertifikasi halal yang misalnya kalau yang self declare itu gratis, ya, tapi untuk beberapa produk-produk yang memang mengalami proses-proses titik kritis kehalalan itu ada, maka itu bukan self declare, ya, tapi masuk dalam proses-proses yang umum dilaksanakan bagi pelaku usaha di dalam mendapatkan sertifikasi halal. Ya, eh, Bapak Ibu sekalian, di Undang-Undang Nomor 33 itu juga disebutkan bahwa tujuan dari JPH ini adalah memberikan kenyamanan, ya, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, ya, dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan saat ini yang apa namanya banyak para pelaku usaha yang tidak aware terhadap sertifikasi halal produknya ini, tentu kaitannya juga dengan kesadaran, ya, kesadaran konsumen atau apa namanya pengguna barang-barang di Indonesia itu belum belum sadar sepenuhnya tentang halal, ya, tentang eh, pentingnya halal, ya, termasuk juga eh, para mahasiswa di UGM, mahasiswa di perguruan tinggi yang lainnya, ketika dia memilih membeli makanan, ya, itu tidak aware apakah ini sudah tersertifikasi halal atau tidak. Nah, disitulah makanya kalau konsumen itu tidak aware terhadap pentingnya halal, maka para pelaku usaha pun juga tidak merasa bahwa sertifikasi halal itu penting, ya. Jadi ini merupakan dua dua variabel yang harus memang saling berkorelasi antara satu sama lainnya, ya. Kalau konsumen di Indonesia itu sadar arti mengkonsumsi yang halal, maka tentu pelaku usaha pun juga akan itu menjadi suatu sebuah kewajiban pada dirinya sendiri, atau memang itu sangat penting, ya, eh, apa
bahwa produk-produk yang dihasilkan itu harus memang tersertifikasi halal. Nah, di Undang-Undang Nomor 33 ya itu disebutkan bahwa yang namanya produk ya, jadi itu ada dua jenis nanti yang akan di apa sertifikasi halal. Yang pertama adalah produk dan yang kedua adalah jasa. Ya. Kalau produk itu apa? Produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, ya, minuman, obat, kosmetik, ya. Jadi yang dimaksud dengan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja, ya, tetapi juga kita harus aware terhadap obat, ya, kosmetik yang kita atau ibu-ibu gunakan, ya, kemudian produk kimiawi, produk biologi, ya, produk rekayasa genetik, ya, serta barang gunaan yang dipakai, ya. Barang gunaan itu banyak sekali ya sebenarnya yang terdapat di sekitar kita, ya, termasuk apa namanya pakaian, ya, kemudian juga alat-alat rumah tangga, alat-alat masak itu bahan gunaan, ya, yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian ada kata produk halal, itu adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada kata proses produk halal. Ya, jadi PPH ini adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, ya, mencakup penyediaan bahan dari awal sampai akhir, ya, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi produk dan jasa. Nah, jasa inilah termasuk di dalamnya adalah penyediaan bahan, termasuk juga penyimpanan, ya, pengemasan, pendistribusian, ya, kemudian penjualan ada termasuk juga misalnya kemasan, ya, kemasan terbuat dari apa, apakah juga ada campuran zat-zat kimia yang memang secara zat itu tidak halal, ya. Kemudian cara penyajian produk bahan. Ya. Ini tentu apa namanya masuk dalam proses proses produk halal. Produk jaminan produk halal atau JPH, ya, ini adalah kepastian hukum, ya, terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada berapa apa namanya di sini badan atau lembaga, ya, atau perseorangan, ya. BPJPH ini yang sudah saya sebutkan tadi di atas adalah merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah, ya, untuk menyelenggarakan jaminan produk halal, ya. Jadi kalau dulu itu dilakukan oleh LPPOM MUI terkait dengan produk akhir adalah sertifikat halal, maka saat ini yang mengeluarkan sertifikat halal itu adalah BPJPH. Kemudian ada yang namanya LPH lembaga apa, yang menguji kehalalan, ya. Ini lembaga melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk itu. Kalau lembaga yang lama, yang paling lama, yang tertua itu adalah LPPOM, dan saat ini ada beberapa lembaga yang memiliki fungsi yang sama, ya, dengan LPPOM. Ya. Kemudian MUI ini memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk, ya. Jadi yang memutuskan fatwa, yang memutuskan bahwa ini halal atau tidak, ya, itu diputuskan di eh, fatwa MUI, ya. Kemudian ada yang namanya auditor halal. Nah, auditor ini sebenarnya adalah apa namanya orang yang mandiri, sebenarnya orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Ya, ini tentu auditor ini juga tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi. Penyelia halal ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap
apa namanya proses produk halal ya. Kalau di perusahaan tentu ada yang namanya penyelia halal ya, di mana eh, kita sebagai lembaga apa di LPH itu tidak sehari-harinya bisa mengamati ya toh, proses-proses di di apa pelaku usaha ya dalam memproses produknya itu halal atau tidak halal, tapi di situ ada penyelia halal. Ya, jadi di dalam eh, pelaku usaha itu juga ada yang namanya penyelia halal ya, di mana ada orang yang memang diberi tanggung jawab ya untuk memeriksa kehalalan produknya sendiri. Ya, itu berbeda dengan misalnya kalau ada juleha ya toh, juru sembelih halal yang memastikan kehalalan produknya yang disembelih, tapi di situ juga ada orang lain ya yang berfungsi sebagai penyelia halal. Nah, pada PP nomor 39 tahun 2021 ini adalah proses-proses sertifikasi halal ya, di mana pelaku usaha ini melakukan permohonan ya. Tentu semuanya dari permohonan sampai dengan penetapan ini didampingi oleh LPH ya. Kalau di tempat kami adalah LPP POM ya untuk melakukan pemeriksaan. Biasanya kami mengawal dari bagaimana para PU atau pelaku usaha itu eh, memulai ya aplikasinya dengan permohonan, kemudian BPCH ini melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat halal ya, dan dengan jangka waktu paling lama 1 hari kerja ya, di permohonan itu diterimanya ini adalah yang sudah tersistem ya. Kemudian penetapan ya, kemudian oleh LP POM ini dilakukan dengan pemeriksaan dengan visitasi ya. Kalau itu memang perlu pengujian produknya, perlu diuji di laboratorium. Kalau tidak, mungkin proses-prosesnya dilihat ya. Tentu dengan jangka waktu yang terbatas ya. Kemudian setelah itu pengecekan ya oleh BPJPH. Kemudian ada fatwa dari MUI ketika auditor itu melaporkan tentang hasil dari apa yang didapat dari temuan atau visitasi lapangan para apa pelaku usaha. Kemudian kalau itu lulus ya baru ada diterbitkan ya sertifikasi halal yang paling lama 1 hari sejak menerima hasil penetapan kehalalan dari MUI. Nah, itu adalah proses-prosesnya. Di Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah dimasukkan ya bahwa pelaku UMK maka produk ini bersifat wajib itu bersertifikasi halal ya. Kemudian pernyataan pelaku UMK dilakukan berdasarkan standar BPJPH ya. Kemudian ada kerjasama BPJPH dan MUI dilakukan untuk penetapan kehalalan. Ya. Baru juga ada produk MUI menetapkan kehalalan produk. Nah, Bapak Ibu sekalian, sertifikat halal bagi pelaku UMK ini ada di PP nomor 39 pasal 79 bahwa didasarkan atas pelaku UMK yang self declare ini adalah yang bisa dilakukan secara elektronik ini gratis ya. Tentu saja ada syaratnya yang self declare itu, yaitu produk tersebut tidak beresiko ya atau menggunakan bahan yang sudah pasti halal ya, dan proses yang sederhana dan sudah dipastikan kehalalannya. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian punya produk yang anggaplah itu produknya itu Pak tidak beresiko dan itu prosesnya sederhana, tapi kalau itu mengandung daging. Nah, dalam menghasilkan daging itu tentu kan berasal dari ternak yang disembelih, ya. Tidak ada daging yang berasal dari daging sintetis yang bukan dari ternak, ya. Tapi daging ini adalah berasal dari ternak hidup, kemudian mengalami proses penyembelihan, nah, dan proses-proses pengolahan. Nah, tentu banyak titik kritis yang
ada di sana ya, karena titik kritis yang ada di sana yang pertama ditemukan adalah proses penyembelihan. Nah, tentu kalau produk-produk yang memiliki kandungan daging tentu secara otomatis itu punya resiko dan tidak bisa dikatakan safe declare. Ya, jadi safe declare itu ya memang produk-produk yang tidak berisiko, misalnya eh, apa namanya minyak goreng dengan menggunakan minyak goreng nabati penggorengannya, kemudian produknya memang sudah produk tanaman yang apa yang tentu secara visual ya itu bisa dikatakan bahwa barang itu tidak haram ya. Ya, kuncinya adalah itu tadi kalau apa namanya produk itu sedikit mengandung daging ya, nah, mengandung produk-produk hewan ya, tentu akan dipertanyakan. Nah, itu mengandung resiko terkait dengan titik kritis kehalalan. Kemudian banyak sekali saya kira aturan-aturan tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca ya tentang apa Peraturan Menteri Agama di 26 tahun 2009, tentu semua mengarah pada pelaksanaan dari jaminan produk halal. Nah, tentang label halal dan keterangan tidak halal ini di PP 39 juga disebutkan ya. Kalau pelaku usaha itu wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapat sertifikat halal, karena ini memastikan eh, apa namanya konsumen atau pengguna barang itu merasa nyaman ketika dia mengkonsumsi atau menggunakan produknya, karena sebenarnya tujuan utama dari apa produk-produk yang tersertifikasi halal adalah memberikan rasa aman ya, rasa aman, rasa nyaman ya bagi pengguna atau konsumen ya, yang menggunakannya. Nah, di pasal 92 juga disebutkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan ini wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Itu bisa saja dengan menampilkan gambar ya. Kalau itu ada sate babi tentu tertulis, harus tertulis ini sate babi, atau ada gambar babinya. Kalau ada gambar babinya tentu secara otomatis secara visual itu sudah dinyatakan bahwa itu makanan yang tidak halal atau alias haram ya. Itu banyak yang bisa ditunjukkan oleh para pelaku usaha. Iya, kemudian saya lompati saja tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Tadi sudah saya sampaikan ya, barang dan jasa. Kalau barang itu meliputi makanan, minuman, ya, obat-obatan, kosmetik, ya, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, ya, dan barang gunaan. Sedangkan jasa, ya, ini adalah penyembelihan, ya, pengolahan, ya, kan ada itu yang misalnya ada jasa catering, itu kan jasa itu ya, jasa pengolahan, ya. Misalnya kalau Bapak Ibu sekalian apa namanya ingin ada hajatan ya, kemudian kambingnya dari Bapak ya, Bapak Ibu kemudian diproses ya oleh restoran atau catering untuk menghasilkan masakan, itu tentu juga jasa itulah yang harus disertifikasi ya. Restoran itu juga harus disertifikasi, termasuk catering ya. Pengemasan juga demikian ya, pendistribusian ya, penjualan dan atau penyajian. Kalau di Malaysia ini eh, sudah sampai kepada proses-proses pendistribusian itu sudah ada SOP ya di dalam apa namanya menilai atau memeriksa tentang kehalalan eh, dari industri jasa distribusi ya. Kalau di tempat kita masih jarang, karena kita masih banyak fokus kepada makanan, minuman, ya, obat-obatan, kosmetik itu yang kita masih banyak PR besar di Indonesia tentang produk-produk ini.
Ya, saya lewati. eh, nah, Bapak Ibu sekalian terkait dengan perkembangan sertifikasi halal ya, karena saya berada di LPPOM, maka yang saya berikan informasi adalah dari lembaga kami ya terkait dengan LPPOM. Sebenarnya sudah LPPOM ini merupakan LPH yang tertua ya yang di Indonesia ya yang telah mensertifikasi lebih dari ini sebelum data sebelum pandemi sepertinya belum berubah ya 274 ribu produk dari 13 perusahaan 13.000 perusahaan di seluruh Indonesia. Nah, LPPOM DIY ini DIY sendiri merupakan salah satu anak dari LPPOM Pusat ini telah mensertifikasi lebih dari 4 ribuan perusahaan ya, di DIY dan kalau sekarang mungkin mencapai 5.000 lebih ya jumlah sertifikasi yang sudah dikeluarkan. Kemudian eh, yang disertifikasi ini termasuk makanan ya rumah makan, restoran, catering itu sebanyak 188 ini masih sedikit sekali ya dibandingkan dengan jumlah rumah makan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ya termasuk juga pelaku apa namanya UMK ya usaha mikro kecil eh, mikro dan kecil ini sangat eh, banyak sekali ya kalau kita lihat di eh, warung-warung di DIY itu menyebar ya, terutama di Jogja, di Kabupaten Sleman ini kalau kita temukan memang masih sedikit yang memiliki sertifikasi halal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tentang apa namanya pentingnya produk halal ya, kalau bisa kita eh, bagi dua jenis ya, maka ada dua jenis yang bisa kita lihat yaitu uncomplicated haram, yaitu adalah haram yang memang benar-benar jelas bisa kita lihat ya, tidak complicated ya. Sedangkan ada barang yang highly complicated, jadi barang-barang yang memang eh, secara kasat mata itu tidak bisa kita buktikan dengan secara jelas, secara apa namanya, secara jelas ya. Ya termasuk misalnya kalau yang uncomplicated itu kalau ada ya babi, pork, daging itu kan jelas-jelas haram ya. Jadi kita tidak perlu mengalami proses-proses harus menanyakan apakah ini haram atau tidak, itu jelas haram ya. Maka kalau ada produk yang bergambar babi atau produk yang memang itu memang jelas tertulis ya babi ya itu jelas haram ya. Kemudian juga darah itu juga saren ya blood cord itu saren itu ya jelas tidak perlu ditanyakan lagi ya. Kemudian juga haram hewan-hewan haram. Kemudian non dabiha slaughter animal itu adalah hewan yang tidak penyembelihannya itu tidak diproses secara syar'i ya, secara Islami ya masuk alkohol dan lain sebagainya itu memang jelas jelas itu haram jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, yang highly complicated haram ini ya produk-produk yang memang sudah mengalami proses-proses ya dalam pembuatannya ya termasuk porsin gelatin yang dari babi kita secara kasat mata memang tidak bisa kita lihat. Kemudian alcoholic beverage extract yang apa namanya minuman yang diekstrak dari alkohol ya ada berbagai macam produk-produk yang tentunya kalau kita tidak teliti di ingredientnya ya itu tentu kita tidak bisa membedakan. Ini kayak misalnya ada rica-rica guguk. Kalau guguk orang Jawa pasti tahu ya toh guguk itu. Maka ini adalah yang uncomplicated jelas ya. Ada juga ada yang misalnya bakso babi ya jelas tidak perlu tanya lagi ya. Nah, saya kira ini sebagian saja tadi pengulangan ya.
Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian tentang penahapan sertifikasi eh, dari berbagai macam jenis tadi barang dan jasa tadi ya. Kalau makanan dan minuman itu eh, sudah diberlakukan ya untuk tahun 2024 ya tanggal 17 Oktober ini, 5 tahun sejak undang-undang itu diberlakukan, maka harus semua pelaku usaha yang melakukan usaha untuk makanan dan minuman itu di Oktober 2024 itu harus memiliki sertifikasi halal. Ini sudah ada ketetapan ya dalam undang-undang bahwa 5 tahun sejak undang-undang itu diberlakukan, semua pelaku usaha baik itu makanan minuman itu tahun 2024 itu artinya tahun ini ya Bapak Ibu sekalian, ini harus memiliki sertifikasi halal. Ya. Kemudian kalau yang kosmetik, produk kimia, rekayasa itu masih 2 tahun lagi ya, 2026 yaitu 7 tahun sejak ditetapkan ya. Termasuk juga obat tradisional ya, suplemen kesehatan ya, itu 2026 ya. Obat bebas dan obat bebas terbatas itu sampai 2029 ini proses apa proses masa masa ini apa masa yang masih diperbolehkan ya, tapi setelah 2029 maka semua harus memiliki sertifikasi halal, termasuk juga yang lainnya ini ya. Saya hanya menekankan pada produk-produk makanan dan minuman yang tahun ini memang semuanya harus tersertifikasi halal. Banyak upaya-upaya pemerintah kalau di daerah itu dinas koperasi, dinas apa perindustrian ya, tentu banyak sekali membantu para pelaku usaha di dalam rangka untuk mendapatkan apa sertifikasi halal, termasuk juga ketetapan untuk yang self declare ini juga fasilitasi pemerintah dalam rangka untuk melaksanakan mandat ya, pemerintah ya dalam rangka mencapai kondisi di mana tahun 2024 seluruh produk makanan dan minuman itu tersertifikasi halal. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian ini saya kira sudah ranah untuk pembicara-pembicara berikutnya ya untuk bisa disampaikan. Demikian Mas Pahlawan, eh, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam ini banyak sekali para pelaku usaha ya di sini ya, atau eh, apa namanya masyarakat konsumen. Saya berharap di sini pelaku usaha banyak yang mengikuti. Demikian Mas Pahlawan, waktu saya kembalikan. Oke, baik Pak Budi, jazakallah khairan Pak Budi atas materi yang disampaikan. Setelah ini memasuki sesi tanya jawab, Pak. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat langsung menghidupkan mic atau dapat juga menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Monggo bagi yang mau bertanya. Ini ada yang raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pahlawan, Pak Budi. Saya dengan Feby dari Jakarta mau bertanya. Halo, Halo, silakan Bu. Yes. suara saya jelas ya? Di sini Yes. hujan soalnya. Oh, Ya, iya. izin bertanya kalau misalkan pelaku usaha ini produknya itu es balok, Pak Budi. Ya. Es balok, dia bentuknya memang sudah PT ya, jadi kan maksudnya reguler ya Pak. Es balok ini prosesnya itu dia dari air sungai, kemudian dia treatment ya, water treatment kan dulu, kemudian dia cetak dengan mesin, kemudian jadilah balok-balok es, tapi penggunaannya itu bukan buat minuman. Untuk es-es yang di apa nelayan ya ikan, es-es yang di nelayan yang nantinya dipakai untuk
eh, apa ya, mendinginkan produk supaya dia tetap dingin tuh, produk-produk segar gitu, hewani segar sampai ke tangan distributor mungkin ya. Nah, seperti itu tuh masuknya itu ke jenis itunya apa ya? Ajuannya gitu Pak Budi. Mohon Ya, arahannya. Terima kasih sebelumnya. ya, waalaikumsalam. Oke. Baik, Bu Febi ya, namanya Bu Febi. Betul, Baik, betul Pak. kalau proses-proses di dalam pembuatan sebuah produk itu memang tidak memiliki bahan zat kimia yang perlu di uji ya, kemudian juga tentu saja proses-proses pengemasan itu juga pengemasan yang bisa dilihat dengan apa proses yang mudah. Kemudian juga tidak, apalagi tidak dikonsumsi langsung, itu mungkin berkonsultasi, saya kira itu self declare. Tapi kalau itu memang memiliki bahan-bahan kimia yang terkait dengan apa namanya yang perlu diuji, maka itu nanti masuk dalam proses reguler ya. Jadi kalau saya melihat di sini lebih amannya menggunakan proses-proses reguler Ibu, supaya produk-produk yang nantinya menggunakan jasa atau produk Ibu itu juga merasa aman ketika eh, produk mereka itu juga tersertifikasi halal, karena tentunya akan diproses di anu ya di tracer ya, bahwa apa produk-produk yang menggunakan produk Ibu itu akan di tracer sampai dengan mungkin eh, apa namanya sampai dengan proses-proses yang dimana produk Ibu buat gitu. Baik. Nah, nanti berarti kalau untuk air bakunya sendiri kan itu dari air sungai ya Pak Budi. Itu Ya, kita siapkan juga uji lab terhadap kualitas airnya kah? ya, ya, betul, betul. Karena itu menggunakan menggunakan air sungai. Karena uji air juga saya kira tidak terlalu rumit ya bagi LP POM untuk bisa menguji apa namanya kandungan air sungai dari. Hmm. Kalau untuk di ajuan sih halal atau di ininya Pak, itu tuh dia kan masuknya dia kan menghasilkan produk berupa es balok, berarti kan bukan jasa ya Pak ya? Kalau itu termasuk jasa karena itu bukan untuk dikonsumsi kan Ibu ya. Oh, maksudnya jasa apa itunya Pak, Ya, detailnya? jasa anu toh itu jasa dalam rangka untuk pendinginan produk makanan kan ya. Tapi produknya es balok. Ya, es balok yang tidak dikonsumsi toh itu. Iya, iya betul betul Pak. Jadi, mungkin Saya bisa saja. kesulitan mencari itunya soalnya Nah, saya itu mencari produk pengguna, produk guna Ibu. Bisa masuk ke produk produk guna. Ya, produk guna. ya, bisa saja masuk ke produk guna yang digunakan untuk memproses apa sebuah produk baru. Tadi kan ada di slide Bapak beberapa pilihan jasa-jasa ya Pak. Apa Ya, ya. masuk ke dalam salah satu itu? Mana tadi slide? Ya, kalau eh, ya po- termasuk juga misalnya kalau pengemasan, walaupun itu adalah produk, tapi itu kalau itu digunakan sebagai pengemas dari barang, saya kira itu juga merupakan produk jasa, merupakan jasa ya yang digunakan untuk mengemas produk. Jadi masuknya ke jasa apa baiknya Bisa tadi masuk, saya packagingnya, kira bisa masuk jasa, bisa masuk ke bahan gunaan ya Ibu ya. bahan gunaan ya? Oh ya baik. Oke baik Nanti baik kalau tergantung gitu. dari penilaian LPH setempat ya Ibu ya. Nanti ini masuk di mana? Nanti akan dicek di Oh ya Jakarta ya. itu ya. Ya saya Jakarta Ya, Pak Budi. LPH-nya Ya, di Jakarta. oh iya baik baik yang terdekat. Terima kasih Pak Budi atas Sama-sama. penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mungkin ada yang raise hand lagi Pak ini dari Pak Rusfandi. Monggo. Eh, Terima kasih Pak Pahlawan. Izin Pak Prof bertanya. Yang pertama yang saya tanyakan, apakah ada regulasi atau peraturan yang mengatur tentang
pembiayaan sertifikasi halal. Dan kira-kira kalau untuk usaha mikro itu berapa pembiayaannya? Yang Usaha apa? keduanya, Usaha saya apa, Pak? pernah mendengar, ya, Usaha apa tadi, Pak? Saya kurang jelas. untuk pelaku usaha, kira-kira pelaku usaha misalkan mengajukan kasih halal gitu. Halo? Halo, tadi suaranya putus-putus ya, Pak. Bisa diulang, Pak, untuk usaha usaha apa tadi? Sekarang sekarang sudah jelas, Prof? Ya, Mendengar? masih, ya masih, anu sih, Oh, masih ya, agak. baik. Yang pertama, apakah ada regulasi yang mengatur tentang pembiayaan di saat mengajukan sertifikasi halal? Kalau misalkan pelaku usaha mikro kecil, kira-kira berapa pembiayaannya di saat mengajukan sertifikasi halal? Oke. Yang kedua, saya pernah mendengar ada komite fatwa halal. Apa bedanya dengan MUI, Prof? Itu saja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Pak Rusfandi di Sulawesi Tenggara ya, Pak ya. Betul, Prof. Baik, oke. Baik, kalau untuk pembiayaan sertifikasi halal itu memang sesuai dengan kebijakan masing-masing LPH. Di di masing-masing LPH pun juga punya kebijakan tersendiri karena pembiayaan ini termasuk juga jarak ya Pak ya. Kalau apalagi Sulawesi Tenggara itu kan luas sekali itu ya. Kalau kalau dibandingkan dengan Jogja misalnya ya, jadi transportasi yang mungkin dari ujung ke ujung itu pun juga membutuhkan pembiayaan. Itu juga eh, masuk di dalam apa pertimbangan dalam menentukan pembiayaan. Tapi yang jelas auditor itu juga apa namanya perlu biaya transportasi ya kalau auditor. Kemudian kalau itu masih memerlukan biaya pengujian ya. Kalau itu ada yang barang-barang yang harus diuji itu pun juga memerlukan biaya. Tapi kalau tidak ada yang diuji misalnya maksudnya diuji laboratorium ya. Misalnya kalau kita mengaudit pemotongan ayam misalnya ya usaha pemotongan ayam yang kita audit adalah proses atau jasa penyembelihan tentu yang kita lihat kan adalah prosesnya ya. Jadi tidak mengalami uji laboratorium, tapi proses penyembelihan itu sudah sesuai dengan syariat atau itu lebih ringan ya daripada apa produk yang membutuhkan pengujian secara laboratorium yang lebih teliti. Sebenarnya letak biaya itu ada di situ saja, Pak Ruswadi. Eh, Kemudian kalau yang tadi yang self declare tentu ada fasilitasi dari pemerintah tentu saja ya. Kemudian untuk komite fatwa, jadi komite fatwa itu di bawah MUI dalam apa namanya yang yang mempunyai tugas dalam rangka untuk menetapkan bahwa produk ini halal atau tidak itu berdasarkan keputusan dari komite fatwa itu oleh MUI. Ya. Jadi fatwa itu di bawah MUI. Demikian Pak Ruswandi, mudah-mudahan Baik. jelas. Terima kasih, Prof. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi di kolom komentar di chat dari Pipin Stipram. Ini izin bertanya, apabila restoran statusnya franchise, MCD, KFC, Mako, dan lain-lain, apakah sertifikasi halal langsung kepada semua cabang franchise atau masing-masing lokasi harus diuji sertifikasi halalnya? Terima Oke. kasih. Oke. Baik, karena eh, franchise itu produknya kan dari satu sumber ya, dari satu sumber sehingga kalau sumbernya itu sudah tersertifikasi, maka produk-produk yang dihasilkan tanpa adanya perubahan produk tentu akan menjadi turunannya. Tapi kalau
di dalam cabang franchise-nya itu memiliki produk-produk yang lain, tentu tentu tidak bisa disamakan dengan apa namanya yang pusat ya. Karena kalau ada tambahan, termasuk juga misalnya ketika produk itu tersertifikasi halal, tapi ketika ada tambahan produk yang lain, maka itu akan diulang lagi ya produknya. Termasuk misalnya kalau restorannya itu adalah restoran gudeg, tapi di situ nanti setelah di sertifikasi halal, kemudian ada soto, ada bakso, tentu akan diulang kembali untuk mendapatkan sertifikasi dengan bahan-bahan tambahan tadi. Demikian Mas Pahlawan. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, saya Nurani selaku pelaku usaha bidang obat tradisional. Yang pertama pertanyaannya, sudah mendapatkan sertifikat halal produk jika produk yang sudah tersertifikasi dilakukan hanya variasi nama atau ganti nama produk. Apakah harus melakukan uji sertifikasi kembali ataukah pengajuan revisi sertifikat dengan nama produk yang baru? Terima kasih. Eh, ganti ganti nama, ganti produk, ganti bahan itu diulang kembali Mas Pahlawan. Karena nama itu pun juga berpengaruh juga ya toh. Nama yang baik juga itu nanti juga berpengaruh ya toh. Oh, baik Pak. Mungkin sudah terjawab ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Prof, bisakah laboratorium pengujian halal digunakan dalam skala riset seperti R&D produk yang akan dipublikasi secara intensif? Jika demikian, maka bagaimana mengintegrasikan publikasi tersebut dengan informasi halal produk yang sudah berkembang sampai sekarang? Mungkin itu, Prof. Iya. Jadi kalau kita terutama untuk para peneliti tentu saja ketika kita mempublikasikan karya ilmiah atau produk-produk tertentu tentu harus seizin ya yang memiliki produk. Jadi tidak sembarangan misalnya seorang auditor dalam menguji produknya kemudian hasil produknya itu dipublikasikan tanpa seizin dari pemilik produk itu melanggar saya kira melanggar etika ya di dalam kita mempublikasikan itu Mas Pahlawan. Baik, Prof. Ini Mbak Feby tadi, Bu Feby Ya, eh, baik. mau tanya Izin lagi, bertanya Prof. lagi. Pak Budi Guntoro mau nanya lagi, kalau misalkan pelaku usahanya itu produknya santan dan kelapa parut yang di pasar tradisional itu loh Pak, itu dia masuknya ke self declare atau reguler Pak? Tapi memang dia Mana? menggunakan alat pastinya ya. Ah, Santan kelapa dan kelapa parut tradisional. Nah itu dia masuk ke reguler atau self declare. Tapi kalau self declare memang dia pakai mesin ya memarutnya. Nah enggak itu Mas. kemana ininya? Baiknya pengajuannya Yes. alurnya. Yes, saya kira kalau itu masuk self declare kan ada ini ya Bu ya, ada apa namanya sistem saya kira itu self declare. Karena kalau kita lihat memang tidak ada titik kritis yang ada di sana ya. Kan tidak menggunakan campur bahan kimia yang lainnya juga kan ya. Iya, iya betul Pak. Hanya kelapa batok itu kan dia kupas, kemudian diparut dengan alat mesinnya itu. Lalu Ya, untuk mendapatkan santannya kan memang dia ada tambahan air ya ya, ke ya. dalam packnya. Lalu Oh, memang enggak. yang bekerja mesin semua Pak. Memang jadi yang saya ragu itu apakah karena kan memang kalau dia bekerja dengan mesin katanya ada yang bilang itu kereguler karena udah memakai teknologi katanya. Dan Ya jadi saya termasuk bingung. termasuk bahan bakar Nah, juga ya di situ ya. Oh ya. Ya karena sudah tidak rumit iya. lagi itu ya. Nah, itu Ya. jadi baiknya ke mana? Reguler tetap reguler kah, Pak? Ya lebih aman tetap reguler Bu karena bagaimanapun Reguler juga ya. itu nanti menjadi tracer bagi produk
selanjutnya ya. Oh ya Misalnya baik, bisa. misalnya ada rumah makan Padang ya, penggunanya ini bahannya dari mana? Dari santan-santan dari mana ini usahanya? Tentu sampai dengan pelaku usaha yang didapatkan. Kalau itu sudah tersertifikasi berarti apa nanti Dokumen akan ya. membuat produk hilirnya. Oh ya, hulunya sudah dipastikan Ya. ya Pak. Baik, alhamdulillah. Terus Ya, satu lebih lagi Pak aman Budi. kalau itu reguler ya. Oh ya baik, baik. Nanti saya sampaikan ke PU-nya. Satu lagi Pak Budi, misalkan ini ada produknya dia seafood memang. Nah, dia repack di Indonesia. Memang dia ambil dari China kayak salmon dan cuminya. Lalu dia repack di sini. Nah, itu butuh dokumen apa lagi ya kira-kira? Cuman dia memang sudah memegang dokumen sertifikat di kalau dilihat di cumi dan salmon kan sebenarnya positif list ya Pak Budi. Itu Ya. bagaimana baiknya, mohon arahannya. Itu sudah perdagangan antar negara ya Bu ya. Iya, dia ambil dari luar negeri import, Hmm. tapi memang sudah ada surat pelepasan ini. Ya, ya. Uh, Masuk ke bea cukai juga ya pelepasan. untuk Iya, dari balai karantina ikan sudah megang sertifikatnya. Nah, ya. itu gimana prosesnya ya? Baiknya Pak, untuk mendapatkan sertifikat halalnya di Ya, sini. itu ke aja ke apa namanya LPH pusat Bu. Di kalau LPPOM pusat itu nanti akan di apa namanya diberikan eh, informasi yang lengkap ya terkait dengan karena itu cakupannya adalah sudah produk luar negeri ya masuk ke dalam negeri ya. Iya, pengakuannya di sini memang dia mungkin Aku repacking ki lagi zoom dengan ndek mau iki. apa namanya di vakum, Oh terus iya. kemudian di frozen, seperti itu sih Ya, gambarannya. ya. Oke. Ada saksi telu. Jadi masuknya ke jasa ya Pak, kalau memang untuk didaftarkan. Kalau itu ikannya langsung konsumsi atau masih mentah ya Bu ya? Mentah, jadi dia jual mentah, di frozen kan kembali Oh ya. gitu. Ya nanti termasuk frozen, termasuk apa namanya pengemasan itu masuk dalam jasa Ibu. Logistik itu jasa. Ya. Jasa ya. Jasa-jasa yang terkait, jadi perusahaan-perusahaan jasa yang terkait itulah yang sebenarnya yang harus disertifikasi. Karena Jadi kemungkinan itu melingkupi berbagai macam pelaku usaha di situ. Termasuk pelaku usaha pengemasan, pelaku usaha pengangkutan, itu terdiri dari beberapa pelaku usaha besar. Nah, makanya yang disertifikasi itu adalah pelaku-pelaku usaha yang yang terlibat di dalam proses-proses perdagangan tadi. Oh, jadi ada beberapa yang krusial ya Pak ya. Jadi Ya, ya. dari Tidak hanya importirnya kemudian tidak hanya yang membeli ikan, tetapi pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. iya alurnya itu memang dia ambil kemudian di repack hingga Ya, menjadi produk baru lagi yang dia nanti ya, berikan yang di sini gitu loh Pak. ya, ya. Jadi ada produk Tentunya lain bagi di yang dapat hilirnya itu tentu akan di tracer nanti. Di tracer pelaku usaha yang sebelumnya terlibat siapa itu biasanya seperti itu cara men-tracernya. tapi Cara memang bisa didaftarkan ya Pak ya ya bisa untuk bisa. penghapusannya ya. Semuanya Oh sebenarnya iya. bisa didaftarkan dengan proses-proses tentunya. Oh iya baik kalau begitu. Baik Pak Budi, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Saudara Bayu Aryawan. Dipersilahkan untuk on mic saja mungkin. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Prof. Budi. Salam, Mas Bayu. Ya, Prof. Budi. Ini mohon izin menanggapi yang tadi bertanya tentang laboratorium halal ini. Silakan. Ini misalkan Bayu ingin membuat, mohon maaf, bukan membuat produk sendiri, tetapi ingin menguji
merancang penelitian, kemudian kita uji di laboratorium sertifikasi halal, itu tetap kembali lagi seizin laboratorium halalnya kah? Karena kalau kita misalkan seperti pada umumnya, mohon maaf kalau mungkin ada salah-salah kata dan kekurangan, Prof. Kalau misalnya kita ingin mempublikasi data, kemudian kita ingin membandingkan hasil penelitian tersebut dengan yang sudah ada atau penelitian terdahulu, maka Bayu akan melihat faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi data penelitian tersebut sehingga hasil datanya ini bisa dijadikan bukan hanya dijadikan rujukan, tetapi bisa membuktikan tentang adanya hipotesa penelitian yang sudah dilaksanakan seperti itu, Prof. Kalau misalnya mungkin diizinkan dipublikasi sekaligus saat sebelum penelitian, maka Bayu sudah bisa melakukan penelitian dan akan mempublikasikannya ke publik melalui jurnal-jurnal. Seperti itu, Prof. Mohon maaf jika ada yang kurang memahami, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya itu adalah produk riset Mas Bayu sendiri ya. Itu tidak masalah, entah itu menggunakan laboratorium yang dimiliki oleh LPPOM atau laboratorium LPH yang lain, tidak masalah, asal laboratorium kan yang sudah terverifikasi ya alatnya, dan tidak masalah Mas Bayu. Karena selama itu risetnya sendiri ya, produknya sendiri, pakai alat apapun yang sudah terverifikasi tidak masalah. Oke, baik Prof. Karena Bayu waktu itu pernah jalan-jalan ke laboratorium pengujian lapor pengujian MUI halal. Waktu itu berlokasi Bayu pergi ke bekas gedung Universitas UIN Alauddin yang kebetulan berada di belakang Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Di situ Bayu ingin bertanya kepada ada karyawan atau pegawai di sana, bilang, bisakah Bayu menguji produk risetnya Bayu yang akan diteliti? Beliau sampaikan bahwa untuk mengujinya itu berada di Jakarta, dan sehingga mungkin produk-produknya itu diantarkan kemudian dibawa ke Jakarta untuk diuji, begitu itu Prof. Sehingga di daerah ini di daerah ini sudah ada laboratorium riset pengujian halalnya yang bisa riset untuk penelitian publikasi, Prof. Seperti itu yang kemarin Bayu sempat ke sana. Baik. Ya, itu tergantung pemilik laboratoriumnya ya. Nah itu kadang ya kita berbayar ya untuk menggunakan alat-alat laboratoriumnya ya. Jadi tidak kalau kalau alat-alat itu terverifikasi, saya kira menggunakan alat manapun bisa ya untuk publikasi ya, untuk untuk menguji ya sampel-sampel kita, tidak masalah, tidak harus ke Jakarta. Kalau di lokasi tempat kita itu ada, kenapa tidak begitu ya? Mungkin itu menyangkut perizinan, mungkin Mas Bayu kita husnudon saja ya, atau mungkin alatnya tidak lengkap dibandingkan dengan yang direkomendasikan. Itu Mas Bayu. Ya, satu lagi ya Mas Pahlawan, ada Oke, Pak. Ini ada Pak Husnin yang sudah raise hand. Monggo, Pak. Oke, yang terakhir monggo ada Pak Husnin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Husnin. Ya, saya dari Nusa Tenggara Barat, NTB, dari Sumbawa. Dari Sumbawa NTB, saya di Universitas Teknologi Sumbawa nih Pak Budi. Ya. Mohon maaf Pak Budi, mau bertanya. Jadi selama ini kita melihat kalau kita ke rumah makan dan sebagainya itu, saya melihat itu kebanyakan mereka itu daging-daging itu menggunakan formalin itu Pak. Formalin. Ya, bahan makanan itu menggunakan formalin itu. Jadi kalau kita mengkonsumsi bahan-bahan yang formalin itu, apakah
mempengaruhi nggak kesehatan kita karena ini kaitan dengan halal. Itu aja nih Prof. Makasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya kira karena eh, formalin itu merupakan bahan yang berbahaya. Oke, karena formalin itu merupakan halo, Pak Husnin mendengarkan Pak Husnin? Ya, oke, baik. Karena formalin itu adalah bahan yang berbahaya, tentunya memang sudah tidak toyib yang digunakan ya Pak ya, karena itu sangat berbahaya sekali formalin itu bisa bisa apa namanya bisa eh, merusak organ eh, tubuh kita ya, mungkin menjadi apa ya, formalin itu kan mematikan semua bahan-bahan apa namanya organ-organ yang ada di tubuh kita yang positif ya, sehingga akan membahayakan bagi jiwa kita ya. Itu tentu saja kalau itu sudah berbahaya, saya kira itu sudah apa sudah tidak toyib lagi ya Pak ya. Contohnya apa Pak? Barang-barang yang diformalin itu seperti ya, produk-produk apa yang di sana di Nusa Tenggara Barat? Di masih mute ya, Mohon Pak. maaf Pak, masih mute mic-nya. Ih, Halo, bisa dengar Pak? Ya, bisa dengar nih. Ya, seperti menggunakan ayam potong, menggunakan formalin, begitu sih Pak. Ya. Ye, saya kira itu yang berbahaya ya, yang berbahaya. Saya nanti akan saya sampaikan apakah dengan kadar tertentu ya itu diperbolehkan atau tidak. Tapi yang jelas formalin itu sangat berbahaya bagi tubuh kita ya, karena itu mungkin untuk upaya-upaya bagi pelaku usaha untuk lebih mengawetkan untuk tidak cepat busuk barangkali Iya, ya. iya, betul. Oke, iya. Tidak punya refrigerator, tidak punya alat pendingin, sehingga alat-alat yang digunakan itu sangat berbahaya, termasuk misalnya zat pewarna yang menarik untuk konsumen untuk mengkonsumsi ya, yang berwarna-warna. Anak-anak kecil kan Iya. sangat suka dengan makanan yang berwarna-warna. Ya, itu juga kalau itu memang berbahaya. Kadang pewarna tekstil ya yang digunakan itu juga sangat berbahaya. Jadi hal-hal yang berbahaya itulah yang memang saya kira itu dilarang untuk dikonsumsi. Terima kasih banyak, Prof. Makasih. Sama. Ya, Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian Mas Pahlawan apa yang saya sampaikan, dan kita bersambung ke minggu depan ya Bapak Ibu sekalian dengan narasumber yang lain. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga dengan baik, dan eh, apa yang eh, kita sampaikan, kita dapatkan diskusi pada siang hari ini banyak manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. terima kasih sekali lagi Pak Budi Guntoro atas jawabannya. Semoga materi yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita maupun orang-orang di sekitar kita. Sekian rangkaian dari kegiatan New Halal Class pada siang hari ini. Kami panitia Halal Class memohon maaf apabila ada salah dalam perbuatan dan juga perkataan. Saya MC pada hari ini izin pamit undur diri. Kami Kita boleh foto tutup. dulu, Mas. Oh, foto lagi, foto dulu Pak. Oke, Ya. siap Pak. Mungkin dari para peserta yang tidak bermasalah di kameranya bisa menghidupkan kamera supaya untuk sesi foto bersama. Sorry.
Yes, sudah Mas. Belum Oke, kok baik. ada dihitung. Mungkin saya mulai screenshot ya ini. Ah, Untuk dihitung. yang slide pertama dulu. 1, 2, 3. Baik, untuk lanjut ke yang slide kedua, karena ada beberapa yang ada di slide 2. Buka sini-sini. 1, 2, 3. Baik, sudah semua, Pak. Ya. Terima kasih. Mohon pamit semuanya, Bapak Ibu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baiklah, saya tutup acara pada siang hari ini. Ketemu lagi minggu depan, pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.